Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ifanimatul Maula dengan NIM 1921400039. Akan menjelaskan bab organisasi di mata kuliah Keamanan Informasi dan Jaringan. Jadi pada bab kali ini saya akan menjelaskan bahwa organisasi yang akan dibahas adalah organisasi di dalam sebuah perusahaan keamanan informasi. Yang pertama ada pengertian organisasi, di mana organisasi secara luas didefinisikan dalam kebijakan umum berdasarkan persyaratan yang disebutkan dalam piagam. Jika organisasi keamanan rusak, perusahaan mungkin tidak secara eksplisit menutupi tanggung jawab tertentu yang menyebabkan kekurangan dalam program dan melemahkan postur perusahaan dan perlindungan asetnya. Jadi organisasi itu berperan sangat penting dalam sebuah perusahaan karena mereka menjadi tanggung jawab sebuah informasi yang ada pada perusahaan tersebut. Pada bab kali ini akan memberikan sebuah jawaban atas pertanyaan kunci seperti berikut. Yang pertama, apa sih peran dan tanggung jawab utama dalam sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI? Kemudian bagaimana peran Chief Information Security Officer dan tim mereka berkembang? Terus apa struktur organisasi keamanan utama? Kemudian keterampilan apa yang akan dibutuhkan di masa depan? Yang pertama ada tata kelola keamanan informasi sebagaimana kerangka kerja dan perangkat. Peran dan tanggung jawab dalam keamanan informasi atau information security. Seperti yang telah disebutkan, tidak ada batasan yang jelas antara tata kelola dan manajemen keamanan. Melihat lagi diagram kontinum antara strategi dan operasi, kita dapat mengatakan bahwa tugas tata kelola didistribusikan secara umum di antara fungsi dari divisi berikut. Yang pertama ada Dewan Direksi, kemudian Komite Keamanan, dan juga Manajemen Unit Bisnis, termasuk Chief Information Officer, CIO. Sedangkan tugas manajemen operasional dibagi antara fungsi-fungsi berikut. Yang pertama ada manajemen operasi keamanan, yang mana Dewan Direksi adalah badan tertinggi tata kelola perusahaan, dan dengan demikian tata kelola Information Security atau IS ini bertanggung jawab atas risiko dan tindakan yang diambil untuk mengurangi sebuah masalah. Jadi Dewan Direksi itu merupakan organisasi tertinggi yang ada dalam organisasi perusahaan sistem informasi. Kemudian ada strategi Dewan Direksi. Yang pertama ada pengelolaan, kemudian pemerintahan, Komite Keamanan, CSO atau CISO, dan tim keamanan juga manajemen insinyur. Ada operasi-operasi keamanan, yang mana Komite Keamanan dapat dibentuk sesuai permintaan dengan berbagai tanggung jawab. Kemudian, manajemen unit bisnis umumnya memiliki peran penting dalam mengordinasikan dan mendukung inisiatif keamanan sebagai bagian dari strategi yang ditentukan. Kemudian di sini ada CISO dan tim mereka memainkan peran penting dalam organisasi keamanan perusahaan. Sebagai contohnya dalam konteks saat ini yang membutuhkan kontrol biaya yang lebih ketat sambil memastikan kepatuhan IS dengan persyaratan peraturan atau perkembangan teknologi, CISO semakin diundang untuk berpartisipasi dalam keputusan strategis dan melapor ke badan di luar TI. Kemudian pelaporan dan komunikasi keamanan kepada badan pengatur, komite, dan unit bisnis. Yang pertama, mengusulkan strategi keamanan, kedua, mengembangkan kerangka peraturan, yang ketiga adalah menerapkan kontrol keamanan dan manajemen program. Di sini ada manajemen identitas dan hak akses. Standar ISO 27014 menetapkan dua badan utama dalam tata kelola
IS atau Information Security. Yaitu adalah badan pengatur dan manajemen eksekutif. Kemudian di sini ada tuntutan baru pada CISO dan timnya. Ini dilewati saja. Dalam konteks ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah menyesuaikan organisasi keamanan dengan menambahkan sumber daya untuk memastikan dukungan yang lebih besar untuk tata kelola, strategi, dan risiko. Dan yang kedua adalah mengalihdayakan atau mendelegasikan operasi keamanan dengan mengubah spesifikasi kebutuhan tim yang ada. Agar ekonomis, tingkat kematangan harus tinggi, memenuhi kondisi berikut. Itu operasi keamanan sudah mapan dan dioptimalkan, kontrolnya efektif, standar yang ditetapkan dihormati dan semua dioperasi. Kemudian infrastruktur disesuaikan dan hak akses dijamin dan layanan didasarkan pada perjanjian tingkat layanan atau SLA. Kemudian organisasi kegiatan lain tidak dilemahkan oleh outsourcing. Sumber daya yang dirilis dapat mengubah profil dan menangani tugas lain. Jadi ada dua tiang utama tanggung jawab CISO. Organisasi keamanan akan bergantung pada posisinya, pada sumber operasi, strategi, atau risiko tata kelola dan kepatuhan GRC. Jadi, sebuah organisasi itu sangat dibutuhkan dalam perusahaan keamanan informasi dan jaringan. Apalagi jika organisasi tersebut tugasnya untuk mengamankan sebuah data atau aset dari sebuah perusahaan tersebut. Itu harus benar-benar diatur sebaik mungkin dan dijaga sebaik mungkin. Karena jika tidak begitu, suatu permasalahan akan muncul dan berakibat fatal untuk perusahaan tersebut. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomatus Septiani dengan NIM 19214029. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya. Yang pertama ialah organisasi keamanan berorientasi pada strategi dan kebutuhan bisnis. Ialah dalam organisasi ini, keamanan yang diarahkan ke kutub GRC fokusnya adalah pada penyelenggaraan strategis, manajemen risiko, kepatuhan, dan dukungan untuk tujuan bisnis. Tingkat kedewasaan umumnya tinggi untuk pelaporan, metrik laba, dan atas investasi, pelatihan, dan kesadaran. Dalam konfigurasi seperti itu, CISO sering melaporkan di luar IT, dan tim mereka bertanggung jawab atas kebijakan, kepatuhan, dan resiko operasi keamanan yang dialihdayakan atau diasumsikan oleh tim IT yang terintegrasi ke dalam teknik operasi atau infrastruktur. Maksudnya CISO di sini ialah Chief Information Security Officer atau kepala petugas keamanan informasi dalam tingkat tinggi. Yang kedua ialah organisasi keamanan berorientasi pada operasi. Dalam organisasi berorientasi operasi, CISO dalam tim keamanan sering berada di dalam IT, dengan CISO melapor langsung ke CO atau tingkat yang lebih rendah. CO ini ialah tingkat yang paling rendah daripada CISO. CISO dan CO ini memiliki sedikit kesempatan untuk berinteraksi dengan unit bisnis, tidak terlibat dalam perdebatan strategi, dan paling sering berfokus pada aspek operasional dan teknis keamanan. Misi utama keduanya ialah untuk mengurus penyebaran, pengoptimalan, dan pemantauan alat dan teknologi keamanan. Keuntungan dari organisasi ini ialah ditemukan dalam tingkat teknis yang tinggi, penguasaan alat keamanan, dan kemampuan untuk memilih solusi terbaik dan mengintegrasikan teknologi yang berbeda. Kerugiannya ialah memiliki sedikit kontrak dengan kebutuhan bisnis
ISO dan tim mereka tetap terkunci di zona nyaman mereka dan tidak merasa terdorong untuk mengambil inisiatif perubahan strategis. Yang ketiga ialah peran dan tanggung jawab tim keamanan. Yang pertama ialah kegiatan tradisional tim keamanan dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ialah rekayasa keamanan dan operasi keamanan. Kedua kelompok ini mencakup kegiatan berikut. Yang pertama ialah rekayasa keamanan. Keamanan aplikasi, manajemen ancaman, dan ketentraman. Keamanan dalam proyek dan teknologi baru. Yang kedua ialah operasi keamanan. Keamanan infrastruktur atau konfigurasi jaringan titik akhir. Mengelola komponen keamanan, pemantauan, manajemen, dan perangkat SOC. Manajemen insiden dan investigasi manajemen identitas dan akses. Tata kelola keamanan informasi, kerangka kerja dan perangkat. Yang pertama, manajemen risiko pihak ketiga dan eksternalisasi, penilaian risiko proaktif, dan yang terakhir ialah arsitektur keamanan. Area tanggung jawab baru untuk CISO dan timnya ialah keamanan cyber. Cyber di sini ialah kejahatan dalam dunia maya. Dari tim keamanan dan IT ini secara alami bertanggung jawab untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan dari ancaman cyber atau kejahatan. Perlindungan yang harus diterapkan seringkali melampaui batas-batas perusahaan. Biasanya cyber ini ialah mengambil data penting di perusahaan seperti itu. Organisasi keamanan biasanya dapat diklasifikasi ke dalam salah satu dari 4 tipe ini, ialah keamanan berorientasi operasi, keamanan IT, keamanan perusahaan, dan keamanan terdistribusi. Keamanan berorientasi operasi ialah keamanan berorientasi operasi dicarikan oleh fokus pada teknologi dan kontrol operasional. Struktur ini biasanya diintegrasikan ke dalam operasi IT. Keamanan IT ialah organisasi yang menangani kebijakan fungsional dan standar keamanan di tingkat IT, integrasi solusi teknis ke dalam proyek, dan keamanan aplikasi. Piagam dan kebijakan keamanan umum bukan bagian dari hak prerogatifnya. Jadi dua tim ini dapat ditemukan satu bagian dari teknik IT yang bertanggung jawab atas solusi keamanan, konsep, dan teknologi. Dan yang lainnya itu bertanggung jawab atas operasi seperti yang disajikan sebelumnya. Organisasi ini memiliki konsentrasi keterampilan yang tinggi di semua bidang teknologi keamanan. Keamanan terdistribusi. Organisasi ini mencakup fitur keamanan perusahaan seperti yang disebutkan. Tetapi tim keamanan berada di berbagai unit bisnis dengan organisasi matriks dan jalur pelaporan antara CISO atau CSO dan pejabat lokal. Profil keamanan. Setiap organisasi keamanan membutuhkan banyak keterampilan. Yang pertama ialah model struktural organisasi keamanan perlu didefinisikan dan kemudian keterampilan yang mungkin kurang dan bagaimana mendefinisikan kembali peran setiap karyawan. Administrator keamanan.
memiliki keterampilan teknis yang hebat dan berfokus pada kualitas operasi. Yang pertama ialah insinyur keamanan, mencangkup keamanan mencari solusi teknis terbaik dan mungkin organisasional berdasarkan spesifikasi yang diberikan kepada mereka. Yang kedua, koordinator keamanan. Bertindak sebagai fasilitator antara tim yang berbeda sebagai bagian dari organisasi keamanan terdistribusi. Jadi kesimpulan dari organisasi ini yang kita bahas ialah setiap tahun mendatang terdapat pengaruh teknologi yang baru seperti model bisnis baru dan peraturan yang lebih ketat. Keterampilan baru juga akan dicari di antara mereka yang bertanggung jawab atas operasi keamanan dan manajemen program. Yang kedua ialah kemungkinan organisasi ini yang disajikan dalam bab ini memberikan wawasan tentang pengaturan atau penyesuaian organisasi keamanan sehingga memfasilitasi tata kelola dan menawarkan dukungan kepada unit bisnis dalam mencapai tujuan mereka. Mungkin sampai di sini presentasi saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.